Di Nusa Tenggara Timur diguyur hujan abu vulkanik erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, warga pun diminta waspada. Hujan abu vulkanik hasil guguran awan panas Gunung Api Lewotobi laki-laki terjadi di dua kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Dua kabupaten tersebut yakni Flores Timur dan Sika. Hujan abu vulkanik erupsi Gunung Lewotobi laki-laki mengguyur Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur dan Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Tinggi kolom abu mencapai kurang lebih 900 meter di atas puncak dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dalam durasi 8 menit 20 detik. Saat ini Gunung Api Lewotobi laki-laki berada pada level 2 waspada. Abu vulkanik erupsi ini memenuhi sepanjang jalan Trans Flores dan permukiman warga. Dari kemarin itu mulai jam 9 pagi. 9 pagi itu sudah banyak sampai tadi malam. Hingga Jumat sore, Gunung Lewotobi laki-laki masih mengalami erupsi. Warga yang berada di bawah kaki gunung diminta untuk tetap waspada. Dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Jody Nura, iNews melaporkan. Banjir rob merendam pemukiman padat penduduk di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Akibat banjir, aktivitas warga terganggu. Banjir rob melanda kawasan Jalan Marta Dinata di Kelurahan Ngemplak Rejo, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Akses jalan terendam air dengan ketinggian 20 hingga 30 cm. Banjir juga masuk rumah warga hingga mengganggu aktivitas. Emak-emak terpaksa harus pindah memasak, sementara momen banjir rob juga dimanfaatkan anak-anak bermain air. Sejumlah warung dan toko kelontong sepi usai kebanjiran. Air maling, jari ini orang Jawa itu banyu maling, pengawangi, enak-enak turu, wes teles kabeh. Berarti ini masuk rumah ya? Masuk rumah. Berapa senti paling tinggi di dalam ini? Biasa di dalam biasanya 15-an itu wes paling tinggi wes. Keganggu apa gimana Bu? Ya ganggu Mas. Ganggunya gimana Bu? Ya apa ya gak bisa aktivitas Mas. Kendaraan ini Mas. Kendaraan? Apa mana yang aku jualan itu tambah besar biasanya. 4 hari itu sudah. Diperkirakan banjir rob akan terus berlangsung hingga tanggal 8 Juni 2024. Beberapa wilayah yang masih terdampak banjir di wilayah kota maupun Kabupaten Pasuruan diantaranya Desa Kalirejo, Desa Semare, serta pesisir Pasir Panjang, Desa Wates Lekok. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Banjir di 5 kecamatan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan meluas dan kembali merendam ribuan rumah warga. Diketahui banjir setinggi 1 hingga 3 meter ini akibat luapan Danau Tempe dan banjir kiriman kabupaten tetangga. Meskipun ketinggian banjir terus meningkat, ratusan warga memilih bertahan di rumah mereka. Warga bertahan di dalam rumah dengan membuat balai-balai dari bambu. Warga berharap mendapat bantuan bambu dari pemerintah, khususnya bagi warga yang berada di pesisir Danau Tempe. Ketika banjir, warga di sini sekarang ini yang dibutuhkan adalah bambu. Bambu untuk bikin balai-balai di dalam rumah itu yang sudah tenggelam atapnya. ada banyak rumah ya Pak yang tenggelam? Ya, sekarang sekitar 20 rumah. Sudah ada bantuan bambu Pak? Sudah ada dari pemerintah, masih sebatas 2 orang per rumah. Oh belum. Keinformasi lainnya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menunjuk penyidik Tessa Mardika Sugiarto sebagai juru bicara yang baru. Tessa menggantikan Ali Fikri yang merangkap jabatan sebagai Kepala Bagian Pemberitaan sekaligus pelaksana harian juru bicara. Menurut Ketua KPK sementara Nawawi Pamolango, penunjukan Tessa ini sebagai bentuk penyegaran organisasi, yakni memberikan kesempatan kepada pegawai lainnya untuk menjadi juru bicara. Tessa Mardika Sugiarto merupakan penyidik KPK yang berasal dari kepolisian. Ia bergabung bersama Komisi Anti Rasuah sejak 2010 lalu.
Tessa sempat mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat atau Dumas KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 pada 2023. Pemerintah memberi syarat penundaan program Tapera hingga tahun 2027. Penundaan Tapera dilakukan pemerintah di tengah gelombang penolakan dari para pekerja. Pemerintah memberi isyarat penundaan kewajiban iuran dana Tapera bagi pekerja. Isyarat ini disampaikan oleh Menteri PUPR sekaligus Ketua Komite BP Tapera Basuki Hadimulyono. Basuki mengatakan bahwa pemerintah tidak akan terburu-buru menerapkan program Tapera. Implementasi Tapera bisa ditunda dan baru akan dilakukan jika semuanya telah siap. Meskipun belaid soal iuran dana Tapera telah disahkan sejak tahun 2016, namun Basuki mengakui bahwa program tersebut masih perlu disempurnakan hingga bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian kami dengan Bu Menteri Keuangan agar dipupuk dulu kredibilitasnya. Ini masalah trust. Ya, ini masalah trust. Sehingga kita undur ini sudah sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa? Isyarat penundaan iuran Tapera dilontarkan di tengah kritik dan sorotan tajam dari para pekerja pada pemerintah. Pasalnya kewajiban Tapera tak hanya menyasar para pekerja formal, namun juga pekerja mandiri, termasuk ojek online. Rencana itu menuai reaksi pengemudi ojek online. Di antaranya ada yang mendukung kebijakan Tapera asalkan pengelolaannya jelas dan transparan, namun tak sedikit juga yang menolak keras rencana tersebut. Setuju-setuju aja, maksudnya gini, Tapera itu kan untuk nabung, untuk dapetin rumah, logikanya seperti itu. Nah, itu bagus untuk dapetin rumah Tapera. Permasalahannya itu yang ngelola bisa gak dari tabungan kita dikelola, bener apa enggak, permasalahan di situ kok. Kalau saya sih nggak setuju. Yang kedua, poinnya adalah pemerintah halusinasi. Gimana mau kita nabung buat perumahan rakyat, argo aja kecil, potongan dari aplikator gede, terus mau dapat apaan? Gelombang penolakan juga datang dari kelompok buruh yang kemarin turun ke jalan menolak program Tapera. Para buruh keberatan upahnya dipotong sebesar 3% untuk program tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi mengumumkan dukungannya kepada pasangan Cagup dan Cawagup Jawa Timur 2024 Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Hal itu disampaikan di kediamannya di Kertanegara pada Jumat sore dan berikut laporan rekan Syahreza Zanski dengan juru kamera Guntur Zulkarnadi. Pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto baru saja resmi memberi dukungan terhadap bakal calon gubernur dan juga bakal calon wakil gubernur Jawa Timur yakni Khofifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak. Adapun dukungan ini menyusul adanya pertemuan antar Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan pasangan Khofifah dan juga Emil terkait Pilgub Jawa Timur 2024. Dalam pertemuan itu, Prabowo Subianto menilai kinerja dan juga prestasi pasangan Khofifah dan juga Emil sudah terbukti dan bisa meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat Jawa Timur. Adapun Prabowo juga ditemani beberapa elit Partai Gerindra, termasuk Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Harian Gerindra Dasko, Waketum Gerindra Sugiono, dan juga Ketua DPP Gerindra Prasetyo Hadi. Dengan adanya dukungan yang dikerahkan oleh Partai Gerindra, ini ada setidaknya beberapa partai yang sudah mengerahkan dukungan terhadap pasangan Khofifah dan juga Emil. Di antaranya ada Partai PAN, Partai Demokrat, Golkar, dan juga Gerindra serta Partai Perindo. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Pemirsa, kader Partai Perindo, Fulrista Handayanto meramaikan bursa bakal calon wakil Bupati Sleman. Wakil Ketua DPW Partai Perindo DI Yogyakarta, bidang organisasi, kaderisasi, dan keanggotaan ini mendaftarkan diri ke PDI Perjuangan.
Ketua Barisan Penjaga Partai Perindo Daerah Istimewa Yogyakarta, Forista Handayanto, mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil Bupati Sleman ke PDIP. Wakil Ketua DPW Partai Perindo DI Yogyakarta bidang organisasi, kaderisasi, dan keanggotaan ini sudah melakukan pengembalian formulir pendaftaran di DPC PDI Perjuangan Sleman. Tentunya program-program kerja saya adalah untuk mensejahterakan masyarakat Sleman, khususnya melalui UMKM modern, dan juga kita akan mencoba mendorong Sleman untuk menjadi kota industri juga, sehingga diharapkan nanti serapan tenaga kerja itu akan semakin besar peluangnya di wilayah Sleman. Sudah kami terima. Kemudian hal ini akan kita laporkan kepada DPP partai melalui DPD partai. Tentunya nanti akan ada catatan-catatan, dan catatan ini yang menilai adalah DPP partai. Sebelum berkiprah di dunia politik, Forista Handayanto dikenal sebagai seorang pengacara dengan jam terbang cukup tinggi dan juga aktif di kepengurusan Partai Perindo Yogyakarta. Dari Sleman DIY, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan karyawan MNC Group di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat kembali antusias mengikuti donor darah yang rutin digelar MNC Peduli. Bekerja sama dengan PMI Kota Depok, donor darah menjadi aksi untuk menjaga kesehatan dan menolong sesama. MNC Peduli kembali menggelar donor darah yang bertajuk MNC Love Donation, bekerja sama dengan PMI Kota Depok. Digelar di MNC Studio Kebun Jeruk, Jakarta Barat, donor darah diikuti ratusan karyawan MNC Group. Kegiatan rutin ini digelar untuk membantu dan memberi manfaat bagi yang membutuhkan. Bersama MNC Peduli itu kita sudah rutin ya, ini sudah jalan yang ke-3 tahun. Setiap tahunnya itu kita ada 4-5 kali kegiatan. Sudah cukup luar biasa, dari cuman pendaftar 200 sekarang sampai 300-350 peserta. Yang pertama kesehatan, soal kesehatan. Ditambah lagi memang kebutuhan badan yang selalu harus segar, selalu fit, dan itu perlu setiap 3 bulan sekali untuk disumbangkan. Kegiatan donor darah juga dilaksanakan untuk membantu memenuhi kebutuhan darah di Palang Merah Indonesia. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Mendorong kreativitas dan inovasi anak muda, pelatihan khusus produk turunan tanaman nilam di Universitas Siah Kuala diikuti oleh puluhan wirausaha muda. Amanah mengadakan pelatihan tanaman nilam yang merupakan salah satu komoditas unggulan Aceh. Puluhan wirausaha muda mempelajari proses pembuatan lotion dan sabun cuci piring di Atsiri Research Center Universitas Siah Kuala Aceh. Lotion dari tanaman nilam menawarkan manfaat antioksidan dan kemampuan untuk melembabkan kulit. Sementara sabun cuci piring sebagai produk rumahan yang digunakan sehari-hari mendapat nilai tambah dengan adanya sifat antibakteri dari nilam. Saya nggak taruh karena jarang posting sekarang. Selain jenis pohon juga berkurang. Masih dari bahan dasar tanaman nilam, para peserta juga diajarkan membuat medicated oil atau minyak angin dan lilin aromatik. Para peserta diberikan kebebasan untuk berkreasi dengan menggunakan berbagai macam bunga kering. Program pelatihan khusus produk turunan tanaman nilam ini bertujuan tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga memberdayakan para wirausaha muda Aceh berkontribusi pada perekonomian lokal. Dengan berbagai pelatihan, para peserta diharapkan bisa sebagai pelopor dalam industri produk turunan tanaman nilam di Aceh.